Segera download yang Quran disebut oleh Tadabbur, Al-Quran, dia meraih tafsir kebaikan. dalam genggaman Contoh, Anda. bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas untuk topik yang sangat penting bagi kita semua, yaitu penyakit qaswatul qalb, yaitu kerasnya hati, yang setiap kita merasakan dampak dari kerasnya hati tersebut. Ya. Di antara dampak dari kerasnya hati, kita merasakan betapa sulit khusyuk ketika sholat dan juga dalam beribadah, sulit khusyuk ketika sholat, ketika berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sulit juga khusyuk ketika kita membaca Al-Quran. Kita tidak merasakan hati yang terenyuh ketika baca Al-Quran. Kemudian juga di antara dampak dari kerasnya hati, kita juga tidak wara' untuk meninggalkan perkara-perkara yang syubhat. Ada perkara-perkara syubhat kita terjang dan kita lakukan. Bahkan lebih daripada itu, karena kerasnya hati kita tidak takut untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara dampak dari kerasnya hati, ya, bahwasanya kita terkadang tidak peduli ketika menzalimi orang lain, menggibahnya, menjatuhkan harga dirinya atau memakan harta orang lain, ya. Terkadang juga di antara dampak kerasnya hati yaitu sikap kita yang suka berburuk sangka kepada orang terdekat kita, kepada istri kita, kepada suami kita, demikian juga kepada kawan-kawan kita, kepada kerabat kita. Tidak lain itu karena kerasnya hati kita. Demikian juga banyaknya terjadi pemutusan silaturahmi di antara kerabat atau pemutusan hubungan di antara kawan-kawan, di antara sesama kaum muslimin. Ini semua di antara dampak dari kerasnya hati. Dan saya rasa setiap kita tidak ada yang selamat dari hal ini. Pasti di antara kita ada yang mengalami apa yang telah saya sebutkan tadi. Karena itu, membahas tentang kerasnya hati dan obatnya ini perkara yang penting bagi kita semua. Rekan-rekan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencela tentang kerasnya hati, ya, dalam banyak ayat. Dan juga syariat telah memberikan solusi untuk mengobati penyakit kerasnya hati. Untuk membahas pembahasan penting ini, maka saya akan sarikan dari sebuah risalah yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala dengan risalah yang berjudul Dhammu Qaswatil Qalbi, yaitu celaan terhadap kerasnya hati, ya. Risalah yang singkat, ya, yang termaktub dalam Majmu' Rasail Ibnu Rajab, ya. Namun manfaatnya sangat besar bagi kita yang merasakan kerasnya hati. Saya bacakan sebagian dari perkataan beliau, ya. Beliau mengatakan risalatun fi dhammi qaswatil qalbi wa dzikri asbabiha wa ma ta'ulu bihi, ya. Itu risalah tentang celaan terhadap kerasnya hati dan bagaimana menyebutkan sebab-sebab untuk bisa sebab-sebab menjadikan hati itu keras. Dia sebutkan tentang celaan terhadap hati yang keras, kemudian sebab-sebab hati seorang menjadi keras, kemudian beliau juga sebutkan terakhir tentang obat-obat untuk menghadapi atau memperbaiki hati yang sudah keras. Ini kita perlu mengenal tiga perkara ini, tentang celaan terhadap hati yang keras, sebab-sebab hati yang keras. Dengan mengenal sebab-sebab hati yang keras, kita pun bisa menghindari sebab-sebab tersebut. Ini salah satu bentuk preventif agar kita bisa menghindar dari penyakit hati yang keras. Nah, kalau kita sudah memiliki hati yang keras, kita perlu mengenal juga obat-obatnya. Ini tiga perkara yang disebutkan oleh Imam Ibnu Rajab dalam risalahnya tersebut. Kemudian beliau berkata, amma dhammul qaswah faqala ta'ala. Adapun
celaan terhadap hati yang keras. Maka di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala mencela orang-orang ahlul kitab, kata Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalik, fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah." Setelah itu keraslah hati kalian, qalbu kalian menjadi keras. Min ba'di dzalik, setelah itu. Fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah, maka jadilah hati kalian seperti batu atau lebih parah daripada batu. Padahal para ulama ahli tafsir menyebutkan ahlul kitab, yaitu dari kalangan Yahudi, mereka telah menyaksikan berbagai macam mukjizat yang Allah hadirkan kepada mereka melalui Nabi Musa alaihissalam. Mukjizat yang mereka lihat banyak sekali. Mukjizat yang dibawa oleh Nabi Musa banyak sekali kalau kita sebutkan dalam Al-Quran, seperti tongkat berubah menjadi ular, kemudian tangan bercahaya, kemudian yang dialami oleh Fir'aun dengan keluarnya darah, ya, kemudian macam-macam. Ini sudah pernah kita jelaskan dalam kisah Nabi Musa, sampai mana wasalwa, ya, mereka dikirim oleh Allah makanan langsung dari langit, ya, tanpa perlu dimasak, tinggal dimakan. Kemudian di antaranya adalah tenggelamnya Fir'aun di hadapan mereka di Laut Merah, sampai yang terakhir di antaranya adalah bagaimana seorang terbunuh bisa hidup dengan dipukulkan dengan sebagian sapi yang disembelih, dipukulkan ke orang tersebut, maka orang tersebut hidup. Untuk ditanya siapa yang membunuhmu, maka dia mengatakan si fulan yang telah membunuhku. Intinya terlalu banyak mukjizat yang mereka lihat. Seharusnya mukjizat tersebut menjadikan hati mereka menjadi lembut, menjadi raqiq, menjadi lembut, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kenyataannya tidak demikian. Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalik. Kemudian setelah itu, setelah mukjizat yang Allah lihatkan begitu banyak, hati kalian menjadi keras. Fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah. Maka dia seperti batu atau lebih parah daripada batu. Setelah itu Allah menjelaskan bagaimana kondisi hati Bani Israel, Yahudi, lebih keras daripada batu. Allah jelaskan, wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar. Di antara batu ada yang keluar darinya sungai. Batu keras tapi bisa keluar darinya sungai. Wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma. Di antaranya ada batu yang pecah, kemudian keluarlah mata air atau air dari batu tersebut. Wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah. Dan di antaranya ada yang batu jatuh karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, batu yang keras aja masih lebih lembut daripada hati-hatinya orang Yahudi. Wa qala ta'ala, di antara cercaan Allah terhadap orang-orang yang hatinya keras, Allah berfirman kepada ahlul kitab juga, alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Tidakkah datang kepada orang-orang yang beriman, tidaklah tiba saatnya kepada orang yang beriman untuk agar hati mereka menjadi khusyuk mendengarkan zikir kepada Allah atau untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sudah saatnya hati mereka lembut untuk berzikir kepada Allah. Wa ma nazala minal haqq, dengan kebenaran yang turun harusnya menjadikan hati mereka menjadi lembut. Wala yakunu kalladzina utul kitaba min qabl, dan janganlah mereka orang-orang beriman menjadi seperti ahlul kitab yang sebelumnya, fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum. Setelah berlalu waktu yang lama, maka jadilah hati mereka menjadi keras. Ini terlalu lama mereka tidak mengingat Allah, terlalu lama mereka tidak berzikir kepada Allah, akhirnya hati mereka menjadi keras. Subhanallah. Sampai Allah mengatakan fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah ulaika fi dhalalim mubin. Celaka bagi orang-orang yang hati mereka keras, ya. Ulaika fi dhalalim mubin, sungguhnya mereka berada dalam kesesatan yang nyata. Ya, di sini Allah mensifati ahlul kitab dengan qaswah, dengan hati yang keras, dan Allah melarang kita untuk bertasyabuh dengan mereka. Ini penjelasan Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala. Lihatlah begitu kerasnya hati ahlul kitab sampai mereka berani melakukan banyak yang haram. Mereka berani makan riba, mereka berani mencela Allah Subhanahu wa taala, bahkan mereka berani merubah-rubah kitab suci, bahkan mereka berani membunuh para nabi yang tidak sesuai dengan keinginan mereka, sesuai dengan hasrat mereka. Jadi sungguhnya kerasnya hati adalah sifat-sifat ahlul kitab. Subhanallah, padahal begitu banyak mukjizat yang Allah tampakkan kepada mereka. Namun karena mungkin mereka lalai, tidak ingat Allah atau ujub atau sombong atau akhirnya menjadikan hati mereka keras. Ya. Kemudian apa sih sebab-sebab kerasnya hati ya? Di antaranya Ibn Rajab menyebutkan beberapa
dalil-dalil tentang sebab-sebab yang menimbulkan kerasnya hati. Di antaranya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Tirmizi dari hadis Ibnu Umar, Rasulullah SAW bersabda, "La tukthirul kalam bi ghairi dzikrillah." Janganlah kalian terlalu banyak bicara tanpa menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Bicara yang banyak tanpa mengingat akhirat, tanpa zikrullah. Zikrullah umumnya bisa dengan menyebut Allah, bisa mengingat akhirat, bisa tentang ilmu, tentang fikih. Intinya tentang agama. Jadi jangan terlalu banyak omong kalau tidak disertai dengan mengingat akhirat. Fa inna kathratal kalami bi ghairi dzikrillah qaswatun lil qalbi. Banyaknya bicara tanpa disertai dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan hati ini keras. Wa inna abadan nasi anil qalbi anillah al qalbul qasi, dan orang yang paling jauh dari Allah adalah orang yang qalbunya keras, yang hatinya keras. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi rahimahullahu taala. Kemudian juga dalam Musnad Al-Bazzar, ya, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, "Arba'atun minasyaqa jumudul ain wa qasawatul qalb wa tulul amal wal hirsu 'ala dunya." 4 kesengsaraan, merupakan 4 perkara dari kesengsaraan, jumudul ain, yaitu mata yang keras, susah untuk menangis. Wa qasawatul qalbi, dan kalbu yang keras, hati yang keras. Wa tulul amal, terlalu banyak harapan-harapan, panjang angan-angan. Wal hirsu 'ala dunya, dan terlalu semangat terhadap dunia. Terlalu semangat terhadap dunia, ya. Ini di antara dalil-dalil tentang sebab-sebab kerasnya hati. Tadi disebutkan di antaranya adalah terlalu banyak bicara, ya. Bicara enggak berhenti, lupa untuk berzikir kepada Allah. Apalagi sebagian kita hobi untuk bicara. Kalau sudah ketemu orang lain ingin bicara melulu, ya. Kalau bicara tersebut diselingi dengan mengingat Allah, tentang akhirat, orientasi akhirat, maka semakin melembutkan hati. Tapi ketika pembicaraan tersebut kosong dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, hati menjadi keras. Hati menjadi keras. Di antaranya juga sebut dari terlalu banyak angan-angan. Angan terlalu banyak, lupa bahwasanya dia akan meninggal, lupa bahwasanya dia akan diminta pertanggungjawaban. Terlalu semangat ngoyo terhadap dunia. Ini juga menjadikan hati menjadi keras. Malik bin Dinar rahimahullah berkata, perkataan yang sangat keras, beliau berkata, "Ma duriba abdun bi uqubatin a'dhamu min qaswatil qalb." Subhanallah, tidak ada seorang hamba diberi hukuman yang lebih berat daripada hukuman hati yang keras. Orang kalau sudah hati keras, kita sebut tadi ciri-cirinya di awal pengajian, sulit untuk khusyuk, tidak terenyuh ketika baca Al-Qur'an, mudah suudzon sama orang lain, ya. Merendahkan orang lain. Kemudian ini ciri-ciri hati yang yang keras, yang mudah untuk memutuskan silaturahmi. Ini musibah paling besar. Karena musibah paling besar bukan musibah terkait dengan dunia. Musibah paling besar adalah terkait dengan agama seseorang. Makanya di antara doa Nabi SAW, "Wala taj'alid dunya wala taj'al musibatana fi dinina. Wala taj'alid dunya akbar hammina." Kata Nabi SAW, "Ya Allah, janganlah kau jadikan musibah kami pada agama kami." Musibah pada dunia menyedihkan memang. Dan banyak orang menyadari itu suatu musibah. Ketika hartanya hilang, anaknya ada yang meninggal, dagangannya jadi lesu. Tapi ketika musibah terkait dengan agama, banyak orang tidak sadar. Padahal itu musibah yang paling besar. Di antaranya musibah terkait agama adalah hati yang keras. Tidak semangat untuk beribadah, tidak semangat malas banget untuk baca Al-Quran. Kalau baca Al-Quran kemudian tidak terenyuh. Kalau sholat tidak bisa khusyuk, pikiran kemana-mana, pikiran dunia melulu. Ini musibah paling besar karena musibah terkait dengan agama. Demikian juga Hudzaifah Al-Mar'ashi berkata, "Ma usiba ahadun bi musibatin a'zamu min qasawati qalbihi." Tidak ada seorang hamba diberi musibah yang paling besar seperti musibah kerasnya hatinya. Ini semua cercaan terhadap kerasnya hati. Bosnya menurut Ibnu Rajab Al-Hambali bahwasanya musibah paling besar menimpa seorang adalah hati yang keras. Setelah itu beliau rahimahullah menyebutkan tentang sebab tentang kerasnya hati. Beliau berkata, "Wa amma asbabul qaswati fa katsiratun." Adapun sebab kerasnya hati maka banyak. Tadi sudah kita singgung sebagiannya. Minha, beliau berkata, "Kathratul kalami bi ghairi dzikrillah, kama fi hadits Ibnu Umar as-sabiq." Banyak omong tapi tidak mengingat Allah. Makanya kalau kita pun dalam candaan kita sama teman-teman, tetap kita mengingat akhirat, tetap ada mengingat Allah umum, ya, artinya bisa tentang akhirat, bisa tentang surga dan neraka, bisa tentang berzikir, bisa ucapan astagfirullah. Paling minimal kita baca kafaratul majlis. Paling minimal kita baca kafaratul majlis.
Sehingga tidak menjadikan hati kita menjadi keras. Aduh, bicara ngalung dulu ke sana kemari, ternyata tidak ada zikir sama Allah sama sekali. Ini membuat hati kita keras sedikit demi sedikit, tidak kita sadari. Ini pertama. Yang kedua, wa minha naqdul ahdi ma Allah Ta'ala. Di antara sebab kerasnya hati adalah membatalkan janji kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Fa bima naqdihim mitsaqahum la'annahum maja'alna qulubahum qasiyah." Karena kata Allah tentang ahlul kitab, "Fa bima naqdihim mitsaqahum," disebabkan mereka membatalkan janji mereka kepada Allah. La'annahum, kami pun melaknat mereka. Wa ja'alna qulubahum qasiyah, kami jadikan hati mereka menjadi keras. Jadi hati keras kenapa? Karena membatalkan janji mereka kepada Allah. Oleh karena kalau seorang sudah berjanji ya, kepada Allah, punya tekad, jangan dia batalkan. Dia jaga janjinya. Janji sama orang dia jaga, apalagi janji kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kata Allah, "Wahfadhu aymanakum," jagalah janji kalian. Jangan suka berjanji kemudian dibatalkan, dilalaikan, apalagi janji kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang punya tekad, Allah Maha tahu. Kerjakan tekad tersebut. Kalau sering membatalkan janji kepada Allah Subhanahu wa taala, ini sebab Allah menjadikan hati seorang menjadi keras. Ya. Qala Ibnu Aqil yauman fi wa'dhihi. Suatu hari Ibnu Aqil menyampaikan dalam wejangannya, dia berkata, "Ya man yajidu min qalbihi qaswah." Wahai orang yang mendapati ada rasa kaku dan keras dalam hatinya. Ihdhar an takuna naqatta ahdan. Hati-hati jangan sampai engkau telah membatalkan suatu janjimu kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inna Allah yaqul, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa bima naqdihim mitsaqahum." Karena mereka membatalkan janji mereka, ya la'annahum wa ja'alna qulubahum qasiyah, kami jadikan hati mereka menjadi keras. Hati-hati kita berusaha menjaga janji kita. Janji kepada manusia kita tunaikan, apalagi janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecuali kita punya uzur, kita tidak mampu, ternyata kita berjanji begini-begini, ternyata kita tidak punya kemampuan, Allah Maha tahu. Tapi kalau seorang bermudah-mudahan berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian dia tidak tunaikan, maka ini akan buat hatinya menjadi keras. Kan dia menggampangkan. Dia bermuamalah dengan Tuhan yang menciptakan dia. Dia bilang, "Ya Allah, saya akan begini, saya akan," ternyata dia tidak lakukan. Berarti dia menggampangkan. Ini sebab Allah jadikan hatinya keras. Wa minha, di antara sebab menjadikan hati keras, kasratul dhahik. Terlalu banyak tertawa. Fa fi Tirmidzi an Al-Hasan wa an Abi Hurairah, dari Hasan Al-Basri, dari Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, "La tuktsirud dhahika fa inna kasratud dhahika tumitul qalba." Janganlah terlalu banyak tertawa. Sungguhnya banyaknya tertawa itu mematikan hati. Subhanallah. Ini kita harus waspada. Kita tahu kita hidup di zaman banyak orang mencari kebahagiaan dengan tertawa. Ada perang-perang lah. Terus ada lagi prank apa perang, saya nggak tahu bahasa Inggrisnya apa. Kemudian ada lagi ngerjain orang gitu, semacam itu. Ada lagi lawakan ya, tontonan lawakan banyak. Semuanya menghibur orang agar tertawa. Untuk menghilangkan kepenatan, untuk menghilangkan kegelisahan dengan tertawa. Seperti saya sering menyampaikan hal ini, bahwasanya tertawa itu tidak hanya mendatangkan kelezatan sesaat, tapi bukan mendatangkan kebahagiaan. Buktinya apa? Buktinya banyak pelawak yang kemudian masa depan mereka hancur, banyak. Yang mereka narkoba lah, yang mereka keluarganya hancur lah, di antara mereka ada yang membunuh diri lah. Kalau memang tertawa adalah sumber kebahagiaan, sumber lembutnya hati, maka tentunya seorang akan berusaha untuk selalu tertawa. Tapi ternyata tidak. Justru tertawa itu kalau banyak, berlebihan, dia seperti garam. Kalau sesekali oke lah. Tapi kalau terlalu banyak, ya. Ini menjadikan hati menjadi keras. Apalagi kemudian sebagian dai kemudian menjadikan tertawa adalah sebagai dagangannya. Dia bukan ingin melembutkan hati orang, dia ingin mengeraskan hati orang sebenarnya. Orang tidak sadar, tapi orang suka karena suatu yang menyenangkan. Mereka tidak mencari, mereka mencari kelezatan mendengar orang ngelucu. Bukan hatinya menjadi lembut, menjadi semakin keras. Ya. Rasulullah yang mengatakan, "La tuktsirud dhahik." Ya bagaimana kemudian misalnya pengajian dari awal sampai akhir ketawa melulu. Ya, kalau sekali dua kali oke, ini terus-terusan. Ya, terus-terusan. Garam berlebihan jadi asin, tidak lagi menjadikan kelezatan makanan tersebut. Oleh karena seorang waspada, dia dengan HP-nya, dengan medsosnya, hati-hati, jangan suka melihat yang seperti itu. Sekali oke lah, sesekali. Kalau terus-terusan hati menjadi keras, hati menjadi
keras ya. Yang mengatakan demikian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa inna kathratad dhahik tumitul qalba. Sungguhnya banyak tertawa menjadikan hati menjadi keras ya. Kemudian juga dalam hadis yang lain juga dari Abu Hurairah Rasulullah SAW bersabda kathratud dhahiki tumitul qalb. Sungguhnya banyak tertawa mematikan hati ya. Demikian juga wa minha di antaranya kasratul akal wala siyama in kana minasyubhati awal haram. Qala Bishr bin al-Harith khoslatani tuqassiyanil qalb kasratul kalam wa kasratul akal. Dzakarahu Abu Nuaim. Di antaranya kata Ibnu Rajab adalah terlalu banyak makan. Terutama wala siyama in kana minasyubhati awal haram. Terutama makanan yang dimakan adalah perkara syubhat, hasil syubhat atau hasil yang haram. Ya, terlalu banyak makan sendiri bisa menjadikan hati menjadi keras. Terlebih lagi ketika makanannya tersebut dari perkara-perkara yang syubhat, dia tidak peduli. Atau perkara yang haram, maka ini sangat mudah menjadikan hati menjadi keras. Kata Bishr bin Harith, khoslatani tuqassiyanil qalb. Sungguhnya dua perkara yang menjadikan hati menjadi keras, kasratul kalam, kebanyakan berbicara, wa kasratul akal, kebanyakan makan. Orang kalau sudah terlalu banyak makan, akhirnya jadi khumul, yaitu malas untuk beraktivitas, akhirnya malas untuk beribadah, malas untuk baca Al-Quran, sedikit-sedikit ngantuk, akhirnya menjadikan hatinya keras karena dia jauh dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antaranya kasratuz dzunub, banyak dosa. Qala ta'ala, Allah berfirman, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-sekali tidak, bahkan hati mereka menjadi hitam, tertutup akibat apa yang mereka kerjakan. Itu dosa-dosa yang mereka kerjakan. Wa fil Musnad wa Tirmidzi an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, innal mu'mina idza adnaba kanat nuqtatun sauda'u fi qalbihi. Jika seorang mukmin berdosa, maka ada noda hitam di hatinya, di kalbunya. Fa in taba, kalau dia bertobat, wa naza'a wastaghfara, dia bertobat, kemudian dia berhenti dari maksiatnya dan istighfar, suqila qalbu, maka dibersihkan lagi noda hitam tadi. Jadi, kalau istighfar, bertobat, hilang. Wa in zada zadat, kalau dia terus bermaksiat dan maksiat semakin hitam hatinya, hatta ya'lu qalbahu, sampai akhirnya noda hitam tersebut menutupi kalbunya. Fadzalika ar-ranul ladzi dzakara Allah fi kitab. Itulah ran yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Maka hatinya mereka menjadi tertutup karena dosa-dosa yang mereka lakukan. Ya. Qala ba'dhu salaf, sebagian salaf mengatakan al-badan idza uriya raqqa wa kadzalika al-qalbu idza qallat khatayahu asra'at dama'atuhu. Badan itu kalau dikosongkan dari makanan maka mudah menjadi lemah ya. Demikian juga menjadi lembut, demikian juga qalbu, kalau sedikit dosa-dosanya maka mudah dia untuk menangis matanya ya. Dalam makna ini maka Ibnu Rajab menukil syair yang dilantunkan oleh Ibnu Mubarak rahimahullahu taala. Beliau berkata, ra'aitu dzunuba tumitul quluba. Aku melihat bahwasanya dosa-dosa telah mematikan hati-hati. Wa yutbi'uha adz-dzulla idmanuha, dan sering berdosa menjadikan hati menjadi hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa tarku dzunubi hayatul qulubi, dan meninggalkan dosa-dosa merupakan kehidupan bagi hati. Wal khairu lin nafsi isyanuha, dan yang terbaik bagi jiwa adalah membangkang maksiat tersebut. Artinya jangan nurutin. Hawa nafsu ini ingin membawa kita pada banyak perkara, mencari kelezatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin melihat yang haram, kita ingin menonton film-film yang begitu banyak dan mengasyikkan. Berjam-jam kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin telinga kita mendengar lantunan-lantunan lagu-lagu yang menyenangkan, kelezatan kita dapatkan. Entah nonton lelucon, entah nonton film-film yang terbuka aurat wanita, atau mendengar berita-berita ghibah dan namimah, mendengar lagu-lagu, nyanyian-nyanyian. Kelezatan kita dapatkan, ya. Tapi hati menjadi keras. Menjadi keras tadi kita sebutkan dampaknya. Ya. Malas ibadah, baca Quran tidak semangat, tidak terenyuh, tidak bisa menangis, ya susah. Ya. Maka jangan perbanyak dosa. Wa tarku dzunubi hayatul qulubi, sungguhnya meninggalkan dosa adalah kehidupan bagi jiwa. Wal khairu lin nafsi isyanuha, dan yang terbaik bagi jiwa adalah membangkang maksiat-maksiat tersebut. Ini beliau sebutkan sebab-sebab kerasnya hati, sudah kita ingatkan kembali tadi, banyak bicara tanpa ingat Allah Subhanahu wa taala, banyak tertawa,
kemudian banyak makan, terutama makan syubhat dan hasil yang haram, ya. Dan yang paling penting lagi, yang paling parah adalah banyak maksiat. Banyak maksiat. Taib, kita berpindah pada bagian yang terakhir, mana celaan terhadap hati yang keras sudah kita jelaskan, dijelaskan oleh Ibnu Rajab. Kemudian sebab-sebab hati yang keras juga dijelaskan oleh Ibnu Rajab. Sekarang kita berpindah pada poin yang ketiga tentang muzilatul qaswah. Apa sih hal-hal yang bisa menghilangkan kerasnya hati? Kalau kita bisa preventif dengan meninggalkan hal tadi, ya, sebab-sebab kerasnya hati itu bagus. Kita bisa menjaga hati kita. Kalau hati kita lembut, kita yang bahagia, ikhwan dan akhwat. Orang mungkin merasa bahagia dengan ketawa ketiwi menonton film, ya kita punya kebahagiaan tersendiri. Itu kelezatan, tidak kita pungkiri. Orang yang nonton, yang dengar ini, nyanyi-nyanyi, dia ada lezat, tapi belum tentu hatinya bahagia. Kelezatan yang kita dapatkan ketika sholat malam, ketika baca Quran, kita baca dengar pengajian, itu lebih dahsyat daripada kelezatan tersebut. Dan kelezatan tersebut berpindah pada kebahagiaan yang selalu menyertai hati seseorang, ketenangan jiwa dan yang lainnya. Tapi kalau orang sudah terlanjur hatinya keras, apa yang harus dia lakukan? Maka Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah menyebutkan hal-hal yang bisa menghilangkan penyakit kerasnya hati. Kata beliau, wa amma muzilatul qaswati fa mutaaddidatun aidan. Dan adapun hal-hal yang bisa menghilangkan kerasnya hati maka juga bervariasi dan banyak, ya. Saya akan ringkas, ya, tentunya kalau saya membacakan semua tentu panjang, tapi saya akan ringkas, ya. Faminha, di antaranya kasratu dzikrillahi alladzi yatawata'u alaihi alqalbu wal lisan. Kata beliau, banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala, tetapi banyak berzikir kepada Allah, tapi zikirnya yang bagaimana? Alladzi yatawata'u alaihi alqalbu wal lisan. Yang zikir tersebut sinkron antara lisan dengan hati. Itu yang penting. Bukan sekedar zikir tapi tidak sinkron di hati. Ini yang penting, kita zikir oke, tapi bukan asal sekedar zikir. Astagfirullah, tapi pikiran kemana-mana. Dapat pahala Ustaz? Dapat, tetapi tidak sama dengan zikir yang sinkron antara lisan dengan hati dan dampaknya berbeda. Atau seorang zikir hanya sekedar nyanyian, dia fokus pada nyanyian misalnya, bikin dengan nada tertentu, rame-rame, tapi dia sebenarnya tidak fokus dengan kandungan makna yang dia sedang baca, tapi dia sedang fokus dengan nada yang sedang dia lantunkan. Ini bukan itu maksud dari berzikir. Berzikir yang dimaksud adalah bagaimana engkau mensinkronkan antara lisanmu dan hatimu. Ya. Sehingga kalau terjadi zikir yang sinkron antara hati dengan lisan, kita memahami apa yang kita baca, yang kita zikirkan, maka ini sangat mudah menghilangkan kerasnya hati. Qala al-Mu'alla bin Ziyad, inna rajulan qala lil Hasan. Al-Mu'alla bin Ziyad berkata, seorang berkata kepada Al-Hasan Al-Basri, ya Aba Sa'id. Kunyahnya Al-Hasan Al-Basri, wahai Abu Sa'id, ashku ilaika qaswata qalbi. Aku mengeluhkan kepada engkau tentang kerasnya hatiku. Qala udunuhu adnihi min adzikr. Ya, dekatkanlah hatimu dengan zikir. Ya, kita terlalu banyak ingat dunia isinya dunia melulu hati ini. Kita isi zikir, maka mulailah kekerasan yang ada pada hati kita mulai runtuh, ya. Beliau berkata, wa qala Wahab bin al-Ward, berkata Wahab bin al-Ward, nadharna fi hadzal hadits falam najid syai'an araqqa li hadhihi al-qulubi wala ashadda istijlaban lil haqqi min qira'atil Qur'an liman tadabbarahu. Ya, di antaranya mengingat Allah dengan baca Al-Quran. Kata Wahab bin al-Ward, kami mengamati hadis ini atau pembicaraan ini. Falam najid syai'an, dan kami tidak mendapati perkara yang lebih mudah membuat hati menjadi lembut dan lebih mudah mendatangkan kebenaran seperti baca Al-Quran, tetapi liman tadabbarahu, bagi orang yang mentadabburi Al-Quran. Ternyata di antara hal yang paling mudah menjadikan hati menjadi lembut, baca Quran namun dengan tadabbur. Bukan baca Quran dengan mencapai target 1 juz, 2 juz, 3 hari. Tidak mesti. Ada orang yang rajin baca Quran tapi hatinya keras. Kenapa dia tidak baca Quran sesuai dengan prosedur? Mungkin kalau kita dengar seperti para imam, para salaf dulu baca Quran dengan cepat, ya, seperti Imam Syafi'i disebutkan bulan Ramadan, dia bisa khatam rahimahullah sehari 2 kali. Tapi beda ini Imam Syafi'i rahimahullah yang dia tahu bahasa Arab dan dia tahu tafsir ayat-ayat, sehingga kalau dia baca meskipun cepat maka dalam benaknya berbagai macam makna. Dia sudah tahu makna ayat ini, dia baca dengan cepat. Nah, kalau kita yang tidak tahu bahasa Arab, yang tidak ngerti tafsir, tidak pernah baca buku tafsir, tidak ngerti bahasa Arab secara detail, kita baca pelan-pelan.
dengan kita, sehingga hati kita akan menjadi lembut. Bukan target, yang penting saya target sekian sejuz 2 juz, tapi tanpa kita tadabbur. Bukankah tujuan dari Al-Qur'an adalah untuk tadabbur? Ya. Dan ini sudah disebutkan oleh Fudail bin Iyad. Dia mengatakan, "Innama unzilal Qur'anu liyu'mala bih fattakhadha an-nasu qira'atahu amala." Sungguhnya Al-Qur'an itu diturunkan untuk diamalkan. Untuk diamalkan caranya bagaimana? Harus kita paham maknanya. Bagaimana untuk paham maknanya? Dengan mentadabburinya. Fattakhadha an-nasu qira'atahu amala. Maka orang mencukupkan baca Al-Qur'an saja dianggap sebagai mengamalkan Al-Qur'an. Salah. Baca Al-Quran itu hanyalah sarana agar kita bisa beramal. Dan agar kita bisa beramal, bagaimana caranya? Kita mentadabburi. Agar iman kita semakin tinggi, agar akidah semakin tinggi. Bagaimana tadabbur? Kita baca dalam Al-Quran tentang iman, tentang hari akhirat. Kita dengan tenang. Jika semakin tinggi iman kita, semakin lembut hati kita. Kita baca bahkan kisah-kisah Nabi Musa, Nabi Yusuf, kita baca dengan tenang sambil memikirkan faedah-faedahnya. Itu baru yang menjadikan hati kita jadi lembut, ya. Oleh karenanya, ini di antara pernyataan para ulama yang paling mudah untuk menjadikan hati lembut, di antaranya baca Al-Quran dengan tadabbur. Wa qala Yahya bin Mu'adz wa Ibrahim al-Khawwas. Berkata dua orang para ulama salaf, yaitu Yahya bin Mu'adz dan Ibrahim al-Khawwas, dawa'ul qalbi khamsatu asya. Obat bagi hati yang keras ada 5 perkara. Qiraatul Quran bitafakkur, ini yang pertama. Baca Al-Quran dengan tafakkur, ini penting. Ya. Subhanallah, hari-hari kita lewati tidak kita baca Quran. Saya sering sampaikan hal ini. Kita ini dengan banyaknya kejadian, banyaknya medsos, sehari kita baca berita banyak sekali. Berita apapun kita baca. Berita kriminal, berita politik, berita artis, berita kesehatan, tapi berita akhirat tidak kita baca. Berita keimanan tidak kita baca. Hari-hari berlalu tanpa ada selembaran Al-Quran yang kita baca. Ataupun kita baca pun buru-buru. Karena ada jadwal meeting lah, jadwal anu lah. Tidak baca dengan tafakkur. Terus kemudian kita menyalahkan hati kita yang keras. Yang salah kita sendiri. Ya, kita bilang, saya sudah ini kok hati saya enggak keras. Kamu tatkala beribadah tidak mengikuti prosedur. Maka ikhwan, nasihat bagi saya pribadi dan juga kepada para pendengar sekalian, lembutkan hati dengan baca Al-Quran, dengan tafakkur. Tafakkur. Bukan baca Quran dengan memperhatikan irama ininya lah irama. Bukan, itu cuma sarana. Kamu baca Al-Quran dengan irama apapun, yang penting kamu pahami apa yang kamu baca, itu yang penting. Ya, berlezat-lezat dengan baca Al-Quran dengan tafakkur, dengan berfikir. Kata Ibnu Mas'ud, "Kifu inda ajaibihi." Berhentilah pada setiap keajaiban yang kau dapat dalam Al-Quran. Dan jangan jadikan tujuanmu adalah target, jangan. Kata Ibnu Mas'ud, ini nasihat Ibnu Mas'ud, baca harriqul qulub. Gerakan hati ketika membaca Quran. Kifu inda ajaibihi. Berhentilah ketika membaca hal-hal yang menajubkan Al-Quran. Baca. Kemudian, jadi beliau mengatakan 5 perkara yang bisa membersihkan hati atau melembutkan hati. Pertama, qiraatul Quran bitafakkur. Baca Quran dengan tadabbur. Wa khala'ul batn, yaitu dengan mengosongkan perut, tentunya dengan berpuasa misalnya. Wa qiyamul lail, dengan salat malam. Ini juga menjadikan hati menjadi lembut. Wa tadarru' inda sahar, dan di waktu sahur berdoa, angkat tangan, menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, wa mujalasatu salihin, duduk bersama orang yang saleh. Yang kalau kita melihat orang saleh tersebut, kita ingat akan akhirat. 5 perkara, ikhwan. Ini sekarang kita sampai pada inti pembahasan kita, bagaimana cara melembutkan hati yang keras, ya. Tinggal kita praktekkan, mau praktek atau tidak. Obatnya banyak, sudah kita sebutkan tadi. Pertama, qiraatul Quran, baca Al-Quran. Dengan tadabbur, tapi dengan tafakkur. Yang kedua, khala'ul batan, ya, kosongkan perut dengan puasa misalnya. Qiyamul lail, salat malam. Salat malam, ikhlas, bangun. Salat malam bukan untuk riya, bukan untuk dipamerkan, untuk pamer-pamer saya salat malam tadi malam, enggak, ikhlas pada Allah. Tadarru' inda sahar, bersimpuh di hadapan Allah ketika waktu sahur, orang sedang tidur, angkat tangan berdoa, nangis. Kita keluh kesahkan kerasnya hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, wa mujalasatu salihin, duduk bersama orang yang saleh. Yang kalau kita lihat dia, kita ingat akhirat. Kita tidak terpedaya dengan dunia yang begitu banyak, yang mempesona, yang hanya sementara. Ya. Yang kata Allah Subhanahu wa taala, ya, bahwasanya wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kesenangan dunia kecuali hanyalah kesenangan yang menipu. Ini tentang hal-hal yang mengobati
penyakit hati atau kerasnya hati. Kemudian beliau berkata, wal aslu fi izalati qaswatil qalbi bidzikr qauluhu ta'ala. Adapun dalil bahwasanya berzikir, kemudian beliau berusaha menyampaikan dalil bahwasanya berzikir bisa menghilangkan kerasnya hati adalah firman Allah Subhanahu wa taala, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Dan orang-orang yang beriman kemudian tenanglah hati mereka dengan mengingat Allah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan berzikir kepada Allah maka hati menjadi tenteram. Ini dalil bahwasanya berzikir mengingat Allah melembutkan hati. Ya, dengan berzikir ala bidzikrillah tatmainnul qulub, ketahuilah dengan berzikir kepada Allah hati menjadi tenang. Wa qauluhu ta'ala, Allah juga berfirman, Allahu nazzala ahsanal hadithi kitaban mutasyabiha, mathaniya taqsha'irru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum, thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Allah yang telah menurunkan pembicaraan yang terbaik, maksudnya Al-Qur'an, sebagai kitaban mutasyabihan, sebagai kitab yang mirip, artinya dari ayat-ayat semuanya mirip-mirip ya. Mutunya, kualitasnya, ya, berbicara tentang tauhid. Mathaniya taqsya'irru, diulang-ulang yang ayat tersebut diulang-ulang. Taqsya'irru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum. Barang siapa membaca Al-Qur'an maka kulitnya akan menjadi gemetar. Orang-orang yang takut kepada Allah, kulit mereka menjadi gemetar karena membaca firman Allah. Tsumma talinu julum wal qulubum, kemudian kulit mereka menjadi lembut dan hati mereka menjadi lembut ila dzikrillah, menuju kepada berzikir kepada Allah. Ini dalil sangat tegas bahwasanya orang yang suka baca Al-Qur'an dengan tafakkur hatinya menjadi lembut. Ya. Talinu, hatinya menjadi lembut. Kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala, alam ya'nil ladzina amanu an takhsha qulubuhum li dzikrillah. Tidaklah tiba saatnya bagi orang yang beriman agar hati mereka menjadi khusyuk dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seorang berusaha memperhatikan zikir. Jangan meremehkan ibadah zikir. Kita meruntinkan zikir pagi petang, tapi yang penting adalah kualitas kita ketika kita membaca zikir tersebut. Bukan sekedar kita mengucapkan ya zikir tersebut secara cepat, tidak. Kita ingin zikir pagi petang dibaca dengan pelan-pelan. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka. Zikir. Sayyidul istighfar kita baca dengan lambat sambil kita renungkan. Kalau antum bisa bahasa Arab, antum buka sambil lihat terjemahannya. Insyaallah lama-lama kita hafal Arabnya dan kita hafal terjemahannya. Ini perenungan, ini yang membuat hati kita menjadi lembut. Diriwayatkan dari Abdul Aziz bin Abi Rawat secara mursal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis mursal, in hadhil quluba la tasda'u kama yasda'ul hadid. Sungguhnya hati ini mengalami karatan sebagaimana besi mengalami karatan. Hati ini biarkan jadi karat, kotor. Qila fama jila'uha ya Rasulullah. Bagaimana cara menghilangkan kotorannya ya Rasulullah? Qala tilawatu kitabillah wa kasratu dzikrih. Dengan banyak membaca Al-Qur'an dan banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ini jelas. Baik, kita lanjut sebab berikutnya yang bisa menjadikan hati menjadi lembut. Wa minha, kata Ibn Rajab Al-Hambali, al-ihsan ilal yatama wal masakin, berbuat baik kepada anak-anak yatim dan orang-orang miskin. Wa rawa Ibnu Abi Dunya qala haddatsana Ali bin Al-Ja'ad qala haddatsani Muhammad bin Salamah an Abi Imran Al-Juni an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, anna rajulan syaka ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qaswata qalbi. Ada seorang datang menemui Nabi dan mengeluhkan tentang kerasnya hatinya. Apa solusi yang Nabi berikan kepada orang tersebut yang mengeluhkan tentang kerasnya hatinya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, in ahbabta an yalina qalbuk, jika kau suka hatimu menjadi lembut, famsah ra'sal yatim wa atimil miskin. Isnaduhu jayyid. Maka usaplah kepala anak yatim dan berilah makan kepada fakir miskin. Isnadnya jayyid. Itu hadis hasan menurut Ibnu Rajab Al-Hambali, ya. Ini dua hal yang berbuat baik kepada anak yatim dan berbuat baik kepada orang miskin, ya, kepada orang miskin. Dan kita tahu bahwasanya al-jaza' min jinsil amal, balasan sesuai dengan perbuatan. Ketika seorang mengusap tangannya ke anak yatim, ya, dia membuat anak yatim tersebut bahagia. Dan dia usap dia sambil merenungkan betapa kasihan anak yatim ini, tidak punya ayah, masih kecil. Ya. Kalau saya di posisi dia bagaimana? Ya. Kurang diperhatikan. Dia tidak tertawa sebagaimana teman tertawa, bisa tertawa dengan orang tua mereka, sementara dia tidak ada perhatian, tidak ada dia tempat untuk
berkeluh kesah ketika orang tuanya tidak ada, masih kecil. Ketika seorang mengusap kepala anak yatim dengan menghadirkan makna-makna ini, hatinya menjadi lembut. Dan dia menjadikan anak yatim itu bahagia. Karena anak yatim siapa yang mengusap kepalanya? Kalau dia punya ayah, ayahnya akan memeluknya. Kalau dia punya ibu, ibunya akan memeluknya. Dia tidak ada. Paling tidak kita mengusap kepalanya. Buat dia bahagia, dia merasa sentuhan yang mungkin sudah lama tidak dia rasakan atau tidak pernah dia rasakan lagi. Ya. Tapi paling tidak kita mengurangi atau memberikan sedikit cercahan kebahagiaan dalam hatinya. Nah, kalau kita beri kebahagiaan kepada dia, kita akan dapat kebahagiaan juga. Hati kita yang tadinya keras bisa jadi lembut. Demikian juga kita beri makan kepada fakir miskin. Ya, akhi, subhanallah, fakir miskin lapar, kelaparan, mereka tidak menemukan makanan. Mereka kelaparan, kemudian kita berikan makanan kepada mereka. Ini akan menjadikan seorang lembut hatinya, ya. Kemudian di antaranya yang bisa melembutkan hati, kata Ibnu Rajab, wa minha kasratu dzikril maut. Di antaranya banyak mengingat kematian. Ini paling cepat melembutkan hati, namun kita malas melakukannya. Karena kita tahu kalau kita banyak ingat kematian, banyak kesenangan kita terganggu. Kita malas. Tapi padahal ini yang paling melembutkan hati, dan kalau sudah melembutkan hati, hati kita bahagia. Zakara Ibnu Abi Dunya bi isnadi. Ibnu Abi Dunya menyebutkan dengan sanadnya an Mansur ibn Abdurrahman an Safiyah. Dari Safiyah, anna imra'atan atat Aisyah litashkuwa ilaiha al-qaswata. Ada seorang wanita datang kepada Aisyah untuk mengeluhkan kepada Aisyah tentang kerasnya hatinya. Wanita ini mengeluh, "Ya Aisyah, hati saya keras." Apa solusinya? Dia merasa, ya seorang menyadari hatinya keras. Yang paling parah kalau dia tidak menyadari hatinya sedang sakit. Kalau kita menyadari hati kita sedang sakit, kita kurang terenyuh baca Quran, tidak semangat beribadah, masih pelit untuk bersedekah, maunya suudzon terus kepada pasangan, misalnya pada orang lain, hati kita sedang keras berarti. Wanita ini menyadari hatinya keras, maka dia mendatangi Aisyah untuk mengeluhkan tentang keras hatinya. Apa solusinya? Apa kata Aisyah radhiyallahu anha? Aktsiri dzikral maut. Perbanyaklah ingat kematian. Yariqu qalbuka wa taqdirina ala hajatiki. Yariqu qalbuki wa taqdirina ala hajatiki. Perbanyaklah mengingat kematian. Kalau kau banyak mengingat kematian, yariqu qalbuki, maka hatimu, qalbumu menjadi lembut dan kau mampu untuk memenuhi hajat keperluanmu. Qalat fa fa'alat, kata Safiyah, akhirnya wanita ini menjalankan wasiat Aisyah. Dia banyak mengingat kematian. Fa anasat min qalbiha rusdan. Setelah dia sekian lama banyak mengingat kematian, maka dia mendapat hatinya mulai bersih, mulai dapat petunjuk. Faja'at tashkuru li Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Maka dia pun datang lagi menemui Aisyah, dia mengatakan, "Syukran wahai Aisyah, ternyata banyak mengingat kematian menjadikan hatiku lembut." Wa kana ghairu wahidin minas salaf wa minhu Sa'id bin Jubair, dan banyak ulama salaf di antaranya Sa'id bin Jubair berkata, di antaranya Sa'id bin Jubair, Rabi' bin Abi Rashid, mereka berkata, "Lau faraqa dzikrul mauti qulubana sa'atan la fasadat qulubuna." Seandainya mengingat mati lepas dari hati kita, maka akan rusak hati kita. Artinya mereka menyadari bahwasanya mengingat kematian adalah sumber utama yang menjadikan seorang hatinya lembut. Tidak terpedaya dengan angan-angan yang tidak ada penghujungnya, tidak terperangkap dengan ngoyo terhadap dunia, tamak terhadap dunia, tidak terjerat dalam jeratan syahwat karena dia tahu sebentar lagi dia meninggal dunia. Namun ini malas kita lakukan masalahnya. Kita punya panjang angan-angan, kita masih pengen ini, pengen anu, kita akhirnya hati kita menjadi keras. Selingilah, kalau kita tidak sering melakukan, kita selingi. Ingat kematian, agar kalau kita sudah ingat kematian, kita menjadi semangat lagi beribadah. Hati kita jadinya keras menjadi lembut. Sudah keras jadi lembut. Ingat kematian, hidupnya sebentar. Jadinya terpenuhi dengan karat. Lepaslah karat tersebut sedikit demi sedikit. Dalam hadis Nabi SAW bersabda, "Aktsiru dzikra hadhimil ladzat." Perbanyaklah mengingat hal yang bisa menghancurkan kelezatan. Ya. Dalam hadis yang diriwayatkan secara mursal maksudnya tidak langsung sampai kepada Nabi SAW. Namun kita baca ini hadis dhaif tapi maknanya baik, ya, dan tidak terkait dengan hukum tertentu. Ya. Marra Rasulullah SAW bi majlisin qad ista'lahu ad-dhahik. Rasulullah SAW melewati suatu majlis dan situ dipenuhi dengan tawa. Faqala, Rasulullah SAW berkata, "Syubu majlisakum bi dzikrin
syubu majlisakum bi dzikri mukaddiril ladzati. Campurkanlah majelis kalian dengan hal yang bisa merusak kelezatan. Qalu wa ma mukaddirul ladzat ya Rasulullah. Apa itu yang bisa merusak kelezatan? Kata Rasulullah SAW, al-maut. Jangan tertawa-tertawa terus, hati menjadi kotor, menjadi rusak. Ingat kematian agar bisa menjadi penyeimbang. Wa minha, di antara hal yang bisa membuat hati lembut, ziyaratul kubur bitafakkur fi hali ahliha wa masirihim. Ziarah kuburan. Namun kata Ibn Rajab bukan hanya sekedar ziarah. Ziarah yang dimaksud adalah bitafakkur fi hali ahliha wa masirihim. Dengan merenungkan tentang kondisi penghuni kubur dan bagaimana penghujung mereka. Mikirin. Waqad sabaqa qaulu Ahmad lilladzi sa'alahu mayuriqul qalbi. Ketika ada seorang bertanya kepada Imam Ahmad bin Hanbal, apa yang membuat atau bertanya kepada kepada Imam Ahmad bin Hanbal, ada yang bertanya, apa yang membuat mayuriqu qalbi, apa yang membuat hatiku bisa lembut wahai Imam Ahmad? Kata Imam Ahmad, udkhulil maqbarah, masuklah kau dalam kuburan. Itu masuk ke areal kuburan. Suruh ingat melihat kepada kuburan. Nabi SAW bersabda, zurul kubur fa innaha tudzakkirul maut. Ziarahilah kuburan karena itu akan mengingat kepada kematian. Ya. Dalam riwayat yang lain, kata Nabi SAW, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Dulu aku melarang kalian ziarah kubur. Fazuruha, maka ziarahilah, fa innaha tudzakkirul akhirah. Karena dengan ziarah kubur akan mengingat kepada akhirat. Kita ziarah kubur, kemudian kita lihat, ini dulu orang-orang hebat. Yang dalam dulu luarnya orang hebat. Mungkin ada pejabat, ada orang terkenal, ada artis, ada orang yang populer, ada orang yang gagah badannya kuat, ada yang cantik jelita, ada yang tampan luar biasa. Semua sekarang dibawa dalam liang lahat. Semuanya sedang beradu dengan amalnya. Ya, apa yang akan dia dapatkan di alam sana. Maka jangan terpedaya dengan jasad yang kita miliki, jangan terpedaya dengan harta yang kita miliki. Kita nanti akan seperti mereka. Kita nanti akan seperti mereka. Ya. Dan kematian selalu datang dengan tiba-tiba, seringnya datang tiba-tiba tanpa memberitahu terlebih dahulu. Ya. Rasulullah SAW bersabda, qad badali annaha turiqul qalba. Dulu kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur. Dulu aku melarang kalian ziarah kubur. Rasulullah dulu pernah melarang karena takut terjadi kesyirikan karena ziarah kubur bisa mengagungkan para penghuni kubur. Thumma qad badali annaha turiqul qalba. Tapi kemudian nampak bagiku bahwasanya ziarah kuburan itu bisa menjadikan hati menjadi lembut. Wa tudmi'ul aina, dan menjadikan mata bisa menangis. Wa tudzakkirul akhirah, dan bisa membuat orang ingat kepada akhirat. Ini penting ya. Disebutkan oleh Ibn Abi Dunya dari Muhammad bin Saleh At-Tammar, qala kana Safwan bin Sulaim ya'til Baqi. Dulu ada seorang namanya Safwan datang ke Baqi beberapa hari, fayamurru bi. Safwan ini melewatiku kemudian pergi ke Baqi. Kata Muhammad bin Saleh, fattaba'tu dzata yaumin, maka aku pun mengikuti Safwan satu hari. Safwan ini masuk ke kuburan, aku ikuti dia. Dia ngapain? Wallahi la anzuranna ma yasna. Aku ingin lihat apa yang dia lakukan di kuburan. Faqanna ra'sahu. Aku lihat ternyata dia kemudian menutupi kepalanya, wajahnya. Wa jalasa ila qabr minha. Kemudian dia duduk di salah satu kuburan yang ada di Baqi. Falam yazal yabki hatta rahimtuhu. Aku lihat dia terus menangis sampai aku kasihan sama dia. Ini Safwan bin Sulaim. Qala dhanantu annahu qabru ba'dhi ahlihi. Aku menyangka dia nangis karena itu kuburan keluarganya, mungkin anaknya, mungkin istrinya, mungkin bapaknya. Famarra bi marratan ukhra fattaba'tuhu. Suatu hari lihat lagi, lewat depanku, aku ikuti lagi, ternyata dia masuk di Baqi. Ila jambin qabri ghairihi. Kemudian dia pergi ke kuburan yang ternyata pergi kuburan bukan kuburan yang sama, pergi kuburan yang lain. Aku berarti itu bukan kuburan keluarganya. Artinya kalau orang menangis lihat di depan kuburan ibunya, ya wajar, itu ibunya. Orang nangis di depan kuburan anaknya, nangis enggak, ternyata dia di kuburan manapun dia menangis. Fa fa'ala mithla dzalik, ternyata dia menangis lagi di kuburan tersebut yang bukan kuburan yang kemarin. Fa dzakartu dzalika li Muhammad ibn al-Munkadir. Aku ceritakan ini kepada Muhammad bin Munkadir, wa qultu inna ma dhanantu annahu qabru ba'dhi ahlihi. Aku tadinya menyangka dia menangis kira itu kuburan sebagian keluarganya. Faqala Muhammad kulluhum ahluhu wa ikhwanu. Semua yang di situ adalah saudaranya. Semua yang di Baqi adalah keluarga saudaranya. Inna ma huwa rajulun yuharriku qalbahu bi dzikril amwat. Dia hanyalah ingin menggerakkan hatinya dengan mengingat mayat-mayat yang ada. Kullama aradat lahu qaswah. Ternyata Safwan bin Sulaim itu setiap dia merasakan hatinya keras, dia langsung ke kuburan. Dia hatinya malas-malas sedikit ke kuburan agar dia nangis di situ. Dia mencari obat untuk menghilangkan kerasnya hatinya dengan ke kuburan. Sehingga dia banyak sering ke kuburan.
Kemudian juga disebutkan ada seorang wanita tua yang ahli ibadah dari Abdul Qais, dari kabilah Abdul Qais. Kanat tukthiru ityanal qubur. Dia sering pergi ke kuburan, udah tua dan sering ke kuburan. Fa utibat fi dzalik, maka dia dicela sering ke kuburan ngapain, udah tua. Maka dia menjawab innal qalbal qasiya idza jafa lam yulayyinhu illa rusumul bila. Kata dia hati kalau sudah keras, sudah kaku, maka tidak ada yang bisa melembutkannya kecuali melihat yang sudah punah. Tubuh yang jasad yang sudah hancur. Itu yang bisa bikin kita menjadi lembut. Wa inilah atil kubura wa ka'anni anzuru ilaihim wa qad kharaju min baini atbaqiha. Aku datang ke kuburan dan aku bayangkan seakan-akan mereka keluar dari kuburan dengan tubuh mereka yang hilang dagingnya, hilang kecantikannya, hilang kegagahannya, tanpa harta sama sekali. Wa ka'anni anzuru ila tilkal wujuhil muta'affirah. Aku seakan melihat wajah yang penuh dengan tanah yang sudah berubah. Wa ila tilkal ajsamil mutaghayyirah. Aku kuburan seakan-akan melihat jasad yang sudah berubah semuanya. Yang cantik jadi hancur dimakan ulat. Wajah yang tampan jadi bolong-bolong karena sudah hancur. Wa ila tilkal akfanid danisah. Seakan-akan kau melihat kafan yang sudah kotor tersebut. Subhanallah. Ini wanita ini ingin melembutkan hatinya dengan kuburan. Tapi tadi Ibnu Rajab mengatakan bukan sekedar kuburan, tapi kuburan dengan bitafakkur, dengan merenungkan tentang kondisi ahliha, mayat-mayat di dalamnya dan bagaimana nasib mereka di situ. Ya. Jadi ini di antara hal yang membuat seorang muda untuk bisa lembut hatinya merenungkan tentang kuburan, penghuni kuburan, bagaimana nasib yang mereka dapatkan. Kita yang masih hidup masih punya kesempatan untuk bisa berbuat dan berbuat, untuk bisa beramal dan beramal, untuk bisa bersedekah, untuk bisa membangun dan membangun. Kita masih punya umur, masih punya harta, masih bisa. Kalau enggak punya harta masih kita bisa cita-citakan. Tapi mereka yang dalam kuburan udah enggak bisa apa-apa. Apakah hati kita tidak menjadi lembut kalau pergi ke situ? Namun siapa di antara kita yang sering melakukannya? Siapa di antara kita yang sering ingat kematian? Kita enggak mau masalahnya. Kita enggak ingin terganggu. Kita lagi happy, kita enggak ingin mikir-mikir seperti itu. Ya. Kemudian kita lanjutkan di antara sebab saya sebutkan di antaranya dalam satu riwayat dari Rabi' bin Khuthaim, jika dia mendapati hatinya keras, dia pergi ke rumah temannya yang sudah meninggal. Dia pergi malam hari. Dia punya teman yang sudah meninggal dunia. Mungkin teman jalan, teman ngobrol, dan kita punya teman yang banyak sudah pergi sebelum kita. Rabi' bin Khuthaim kalau dia mendapati hatinya keras, dia pergi ke rumah temannya tersebut yang sudah meninggal dunia di malam hari. Kemudian dia teriak, "Ya fulan bin fulan." Dia panggil temannya, "Wahai fulan bin fulan." "Ya fulan ibnu fulan." Dia panggil, "Ya fulan, mana engkau?" Tsumma yaqulu laita syi'ri ma fa'alta wa fu'ila bika. Kemudian dia berkata, apa yang terjadi denganmu sekarang? Apa yang kau lakukan sekarang di alam sana? Tsumma yabki hatta tasila dumu'uhu. Maka dia pun menangis sampai kedua matanya mengalir, air matanya mengalir. Ya. Ini di antara cara dia untuk melembutkan hatinya. Dan ini bisa kita renungkan, teman-teman kita banyak tadi masih ketawa sama kita. Sebelum corona banyak teman-teman kita yang mungkin semobil dengan kita berjalan rame-rame. Mereka sekarang apa yang terjadi dengan mereka? Madza fu'ila bihi, apa yang dilakukan kepada mereka? Wa madza fa'ala, apa yang dia lakukan sekarang di alam sana? Kita masih hidup. Masihkah kita terperangkap dengan kerasnya hati? Tidak sadar-sadar. Tapi di antara sebab untuk menjadikan hati menjadi lembut, aklul halal, yaitu makan yang halal. Imam Ahmad bin Hanbal ditanya, rahimakallah ya Aba Abdullah, semoga Allah merahmati engkau wahai Imam Ahmad, bima talinul qulub, dengan apa hati menjadi lembut ya. Thumma atraqa, thumma rafa'a ra'sa, Imam Ahmad tunduk, kemudian beliau mengangkat kepalanya, kemudian beliau berkata, ya bni bi aklil halal, caranya wahai putraku dengan makan yang halal.
Hati-hati seorang ya tidak perhatian terhadap ya hatinya sehingga dia asal makan kemudian di akhirnya makan yang haram, kemudian akhirnya hatinya menjadi keras. Maka seorang kalau ingin menjadikan hatinya lembut, dia berusaha makan yang halal. Jauhkan dirinya dari makan yang syubhat, apalagi makan yang haram. Hati-hati dalam pekerjaan, jangan menerima pemberian yang haram, termasuk pemberian yang syubhat. Kalau kita sering makan syubhat dan haram, maka hati kita menjadi keras. Maka itu di antara faedah yang disebutkan oleh para ulama ketika Nabi menyebutkan tentang hadis Mu'adz bin Jabal. Hadis Mu'adz bin Jabal, Rasulullah mengatakan, "Innal halala bayyin wa innal harama bayyin wa baina umurun musyabihat." Sungguhnya perkara halal itu jelas, perkara haram itu jelas, dan di antara keduanya perkara yang syubhat. Kemudian di akhir hadis Rasulullah SAW mengatakan, "Ala wa inna fil jasadi mudghatan idza saluhat salat jasadu kulluh wa idza fasada fasada jasadu kulluh ala wahyal qalbu." Ketahui dalam hati ada segumpal daging. Kalau daging tersebut baik maka baiklah seluruh tubuh, kalau daging tersebut buruk maka buruklah seluruh tubuh. Ketahui adalah qalbu. Ini dalil bahwasanya makan halal, makan haram, makan syubhat punya kaitan dengan qalbu. Demikianlah akhir dari risalah Ibnu Rajab yang terkait pembahasan dhammu qaswatil qalb, celaan terhadap hati yang keras. Semoga kita bisa mengambil manfaat dari risalah yang ditulis oleh Ibnu Rajab tersebut. Demikian apa yang saya sampaikan, kurang bisa mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.